Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Suping di channel The Project Patah Hati. Hari ini saya mau berdiskusi bersama teman saya. Nama siapa, Mas? Erwin saja. Yang ini? Halid. Katanya kemarin ikut opsi Gunung Tampomas, benar? Benar. Ketua pelaksana. Bisa di-share ke teman-teman gitu, ada hal apa atau nano kayak gitu. Nano. Boleh bercerita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin saja. Status saja. Alhamdulillah kemarin saya punya saran dari teman-teman pendaki komunitas Sumedang lain buat ngadain acara opsi Tampomas bertujuan Tampomas menjadi bersih. Cara kemarin kegiatan tanggal 17-18 Oktober 2020. Jumlah peserta hampir mencapai 43 kurang lebih. Mantap. Dukung terus kita ya. Amin. Terus 43 itu dibagi kelompok gak? Dibagi kelompok. Berapa kelompok itu? Dibagi kelompok itu 4 kloter. Kloter. telepon 4 tim. Hah? 4 tim. 4 tim. Yang pertama tim pendahulu itu ada 7 orang. Itu fungsinya apa aja itu? Fungsinya buat booking area. Bukan BO. Bukan. Tapi booking area BA. Berarti intinya nyari tempat buat pasang tenda gitu ya. Ya. Pasang Kedua? Yang kedua tim 1 berarti ya, tim 1 dipimpin oleh Korlap 1 Kang Raka Halidi. Halid. Kang Raka Halid. Untuk tim 1 Berapa orang itu? Itu sekitar 13 orang. 13 orang, berarti 13 ditambah 7 hampir 20 ya. Ya, kami berangkat pukul setengah 11 dan untuk tim 1 itu tidak ada kendala sama sekali gitu kan. Tim pendahulu gimana? Nah, nggak ada korlapnya ya, lupa ya. ya untuk tim pendahulu Korlapnya si A berarti ya. ya si A, kita ada miskomunikasi sama si A, juga ada trouble sama si A gitu. Yang janjiannya pukul 6 tapi tim pendahulu berangkat pukul setengah 10. Masih aja tim ngaret. Ya, astagfirullah. Susah ngilangin karet. Ya, di situ kami sebagai panitia dan tim pendahulu juga ada yang menjadi panitia, ya sedikit kesal lah kepada tim pendahulu. Nah, untuk tim 1 tadi berangkat jam berapa? Jam setengah 11, nyampe pukul jam 4 sore. Di puncak itu. Iya, di puncak. Ya, kita Jam jalan 4 sore. santai ya. Untuk tim 2 berapa orang itu tim 2? Buat tim 2 itu pemberangkatan jam 2 siang. Personilnya cuma 4 orang, 2 laki-laki, 2 orang perempuan. Ada tambahan lagi nggak dari tim pendukung, misalkan dari base camp? Dari base camp Tampomas, dari base camp Tampomas, alhamdulillah ada 2 orang yang ditempatin di tim kedua. Nah, berarti tim 2 tuh 4 orang ya? 4 orang tambah 2, 6 orang. Ya, berarti itu 6 orang itu berangkat jam 2 tank. Jam 2 tank mulai trekking. Itu yang tim kedua. Nah, buat tim yang tiga, tim ketiga, pimpinan siapa ini? Pimpinan saya sendiri. Sendiri. Berangkat berapa orang itu? Sekitar 17 orang. 17 orang dari pemandu dari BC ditambah 1 orang. 18 berarti. Enggak, 17 orang sama itu. Berarti tim utamanya tuh tim 3 16 orang. Ya.
Nah terus kita yang tim 2 itu kan berangkat jam 2. Terus Tim 3-nya? tim yang ketiga itu berangkat, kita planning jam 4. Kita planning trekking itu jam 4. Soalnya nungguin yang di Nah, yang di Bandung. jadi yang di Bandung itu kan rata-rata kerja, rata-rata Dari luar kerja. kota juga ada. Iya. Alhamdulillah kita sampai acara ya jauh Lembang. Paling jauh Lembang. Buat tim 1 itu paling jauh Majalengka. Nah buat tim ketiga, karena rata-rata dari Bandung, kita nggak maksain sebenarnya dari awal, nggak ada rencana buat trekking malam. Kita bareng-bareng rencana Intinya kan kita trekking tuh itu. nggak mau trekking malam Ya. kan? Soalnya dari SOP-nya juga itu Nggak nggak boleh. baik buat kesehatan. Ya namanya juga manusia ya. Ya, ada hilap, ada kesalahan. Nah kita lanjut lagi dari tim 3 itu udah Berangkat jam? 10 orang itu dari Bandung, posisinya dari Bandung juga campuran, nggak satu tempat, berapa wilayah digabung. Berangkat itu jam 1 siang dari Bandung. Nah jam setengah 4 baru sampai, belum sampai base camp itu pencar. Jadi yang 3 orang udah ke Sumedang, yang 7 masih gak tahu daerah mana. Kita sambil nunggu, terus ada kabar katanya yang 7 itu udah di base camp. Nah otomatis kita langsung yang Base camp Tambongan? iya, yang 3 sampai kita 2 orang dari Sumedang langsung ke BC Ciberem. Ketemu di BC jam 4 sore. Kita nggak mungkin kan tega dari Bandung jauh-jauh nyampe ke Sumedang langsung trekking. Jadi kita mundur setengah jam. Berarti berangkat setengah 5. Berangkat kita mulai trekking setengah 5, personil 16 orang ditambah pemandu satu orang itu sebagai sweeper. Nah, pas berangkat setengah 5, Nah, nyampe pos selamat datang jam berapa itu? nah dikarenakan ada 4 orang perempuan yang ikut tim 3. Kita jujur kita miskomunikasi sama tim pendahulu, sama tim ke-1. Kita bukan miskomunikasi, lost contact sama sekali. Nah, harusnya jangan gitu mas. Ya Kalau soalnya bisa tim 1 sama tim pendahulu tuh turun standby aja di pos 4. Kalau nggak di pos 3 ya kan buat nemenin atau apa ya. Ya udah lanjut. Itu kita pas berangkat dari base camp jam setengah 5 itu udah lost kontak sama tim pendahulu sama tim 1. Berarti pas berangkat itu kontekan sama tim 2 berarti. Nah, masih kontekan itu kan? ya, Apa tim Dua. 2 sama tim 3 itu masih alhamdulillah masih ada kontak. Siap. Nah, pertama tim 2 itu bilang kita udah mau masih di perkebunan pinus. Nah, masih di pinus, kita udah mulai trekking. Yang tim 2 lagi trekking lagi, terus nyampe Tugu Selamat Datang, kita baru nyampe perkebunan tembakau. Nah, tembakau. Di situ kita terus kontak. Alhamdulillah perjalanan dari base camp tim 2 yang kita monitor dari perjalanan base camp ke pos 1 itu lancar. Dari pos 1 ke pos 2 itu lancar. Itu buat tim 2. Nah, buat tim 3 alhamdulillah dari base camp ke Selamat Datang alhamdulillah lancar. Dari Tugu Selamat Datang sampai pos 1 alhamdulillah lancar. Nah, ini di sini titik permasalahan. di sini ada dari mulai pos 1 perjalanan buat tim 3 ya.
dari perjalanan pos 1 ke pos 2 itu kita udah lewat maghrib. Lewat maghrib. Ya, karena personil ada empat orang perempuan karena emang fisiknya jauh gitu ya. Terus yang dari Bandung itu 10 orang baru pertama trekking baru pertama naik Tampomas, belum pernah. Berarti dari 16 orang itu baru 3 orang yang baru udah pernah ke Tampomas, sisanya belum. Berarti 13 orang. Pemula. Bukan pemula, baru naik ke Tampomas. Kita dari pos Tugu Selamat Datang sampai ke pos 1 itu mau maghrib. Nah, perjalanan pos 1 ke pos 2 itu mulai suasana mulai Cekam. tidak kondusif. SMA lah, si A, saya bilang si A, dia nyusul saya, tiba-tiba dia berhenti, dia ngebisikin, cuma saya nggak kedenger, mungkin nggak kedengeran sama saya, Atau bisnisnya sampai kirain saya bilang capek pengen istirahat, tapi ternyata di luar dugaan dia langsung bilang, dia nunjuk ke salah satu pohon di depan dia bilang tinggi, gede, rambut panjang. Dia nunjuk tinggi, gede, rambut panjang. Dia langsung gini. takut. Dia nggak berani nengok ke pohon itu. Saya refleks pakai headlamp, langsung lihat pohon itu. Nggak ada apa-apa. Soalnya kan dia nggak bisa. ngeprank. Ngeprank. Ini. Tapi dia langsung nyungsep. Apa sih? Kayak pingsan gitu. Kayak bukan pingsan, dia sadar. Ngelepak. Nah, dia langsung nunduk, nggak mau ngelihat ke belakang. Nunduk ke tanah berarti. Nah, nunduk langsung ke tanah dia. Udah saya yang lain tim sweeper sama yang 4 orang cewek ya coba nenangin dia. Jadi ya mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Terus dibacain doa. Alhamdulillah selang 5 menit dia alhamdulillah sadar. Cuma ada tragedi lagi. Langsung. Jadi temennya dia rombongan dia si B itu langsung nggak tahu kemasukan nggak tahu apa, dia langsung cakar pohon tanah langsung didoain lagi sama selang 5 menit alhamdulillah sadar. Pas kira-kira gitu itu kondisi tim kayak gimana itu? Kondisi tim mungkin baru pertama terus Sok. Ya kaget, ada campur aduk pokoknya lah. Aing mau. Macan. Oke lah mencek orang Sunda mah sareupna nya. Nah, Itu Atau sekitar kalau jam kata berapa orang itu? Sunda sareupna. Nah, itu sekitar jam 6.20-an lah, setengah 7-an. Ada kontekan nggak sama tim 2? Nah, kita udah alhamdulillah nggak lepas kontak dari tim 2. Jadi cuma nggak bilang karena posisi tim 2 itu Lagi adem ya? lagi adem, lagi nggak ada masalah, ya biarin mereka lanjut. Kirain kita cuma masalahnya di situ udah, tapi ternyata di luar dugaan kita udah dari pos 1 menuju ke pos 2 udah kejadian kayak gitu kan. ya. Nah, di pos 2 itu ternyata Si B atau si A? si B. Nah, si B kerasukan lagi. Sampai bingung mau gimana. Kita bacain doa lagi, dia masih garuk-garuk tanah. Masih aing mau. Aing mau. Dia masih garuk-garuk ya kayak gitulah. Jadi kita coba sadarin lagi, alhamdulillah nggak selang berapa lama dia sadar, dia ingat namanya, kita panggil dia ingat namanya. Tapi lupa rasanya. Di luar dugaan lagi,
pas dia lagi bangun dia langsung nyungsep. Siapa? Aing mau Si B deui. lagi. Nah, si B lagi. Aing mau. Cuma karena emang trek itu di bawahnya Jurang. jurang, Curam. jurang. Pos 2 Dia sampai kakinya udah ngelonjor ke bawah. bawah, bawa keril, dia bawa keril, otomatis saya manggil yang Rombongannya. rombongan yang di atas. Kan kita jaraknya beda 10 meteran lah, 15 meteran. Kita panggil tuh, minta 2 orang laki-laki ke sini turun buat ngebantuin si B. Itu yang 2 orang itu masih tim 3. Masih tim 3. Jadi bisa ya tim gitu? 3 itu jadi misah. Kok bisa misah gitu? Nah, masalahnya Bikin kesel sebenarnya kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita udah satu tim nih, harusnya kita satu area, jangan bisa-bisa. Ya, soalnya kan beda. Soalnya kan kita posisi trekking malam, kita nggak tahu kejadian malam itu seperti apa ya kan. Harusnya tetap dalam satu posisi. ya, buat Harusnya. itu sih di luar jangkauan karena sebelum kita trekking kita ada briefingan dulu. Jadi kita nggak ngelihat komunitas mana, intinya pas kita trekking itu bareng-bareng gitu aja. Tapi kalau misalkan kondisi di lapangan itu ya masing-masing sih sebenarnya. Cuma kita udah ngehimbau buat trekking bareng-bareng, nggak ada saling pisah. Cuma ya mungkin Ego masing-masing. ego masing-masing. Berarti egonya itu belum di ini. Nah, belum mungkin diprogram. Kita nggak nyalahin mereka juga, tapi balik lagi ke Tapi yang diri dua masing-masing. yang 2 orang itu bantuin kan? Ada yang turun, ternyata yang turun itu bukan Tim 3. bukan orang Bandung itu, tapi emang temennya dia yang lagi istirahat di depan kita. Dia langsung simpen keril, langsung bantuin, langsung tarik biar nggak masuk ke jurang. Di situ kita coba, alhamdulillah sekitar 10 menit dia sadar, kita langsung trekking lagi. Alhamdulillah Juga ya. Alhamdulillah sampai ke pos 2. Nah, di pos 2 kita kira aman, kita masih kontekan sama tim 2. Kita kontekan sama tim 2. Gimana buat tim 2? Alhamdulillah lancar. Cuma emang mungkin jalannya agak pelat, jalannya pelan. Emang ada di rombongan ke 2 itu kan bawa pemula. Pemula naik. Pemula naik. Mulai naik. Kalau ngecamp sih sering katanya. Cuma kalau naik gunung baru baru. kemarin berarti. baru kemarin. Nah, itu tim 2. Tim 2 posisinya udah di pos berapa? Di pos 3 berarti ya? Nah, Atau buat pos tim 2 itu kita di pos 2, tim 3, tim 3 teh di pos 2, tim 2 ada di pos Pos 3. 3. Nah, Selang satu pos. selang satu pos. Dari pos 3 yang tim 2 itu bilang, kita yang tim 2 itu nunggu tim 3 apa lanjut. Saya memutuskan tim 2 buat lanjut. Cuma pas udah bilang gitu, ternyata si cewek yang rombongan ketiga itu, tim 3 itu. tim 3 itu ada anak SMA lagi. Panggil aja si Panggilan Cinta aja ya? si Cinta. Ah, Cinta. Nah, Curiga, si Cinta itu tiba-tiba nangis. Nangis. Adanya nyari ya teman beren. Itu dia nangis capek kayaknya atau gimana? Beda, dia nangisnya kayak nangis tersakiti. Aduh. Cuma bukan tersakiti cowok, mungkin nggak tahu apa. Tapi yang jelas bukan dia yang nangis. Kita mulai Intinya cemas kerasukan lagi. berarti ya. Nah, intinya kerasukan lagi. Kita baca-baca doa di situ bareng-bareng. Nggak lama kemudian ya emang kita nggak berani interaksi sama mereka yang kerasukan. Kita cuma fokus dia sembuh, Ya. kita mulai trekking biar sampai puncak cepet.
Nah karena kita emang udah di luar target sebenarnya, karena emang di agenda kita jam 8 itu udah nyampe puncak semua, tapi karena emang kondisinya tidak kondusif, tidak memungkinkan, kita nggak memaksakan. Cuma intinya kita meminimalisir biar kejadian kayak gitu nggak keulang lagi, jadi pengen cepat-cepat. Si Cinta itu sembuh, si Cinta sembuh, kita kasih minum, kita pijit-pijit kakinya biar nggak terlalu capek, mungkin dia kecapean, jadi sugestinya itu kemana-mana. Nah mulai dari situ tim 2 itu kontak kita gimana. Nah saya ambil keputusan juga, udah yang tim 2 itu nggak usah lanjut, tunggu dulu tim 3, karena tim 3 itu kondisinya udah nggak kondusif, Acak-acakan berarti. udah acak-acakan. Fisiknya ya. Ya, masalah mental, fisik acak-acakan. mungkin masih bisa dipaksain, tapi Kalau kalau hati? masalah mental, Kalau hati? ampun, Kalau hati pelatih bisa dikondisikan. Tapi bukan yang tidak bisa dikondisikan. Tapi pas barengan sama tim 2 itu di pos berapa itu? Barengan sama tim 2 itu di pos 3. Jadi Pos jadi tim 2 itu nunggu tim 3 itu hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Alhamdulillah, nungguin di pos 3. alhamdulillah kita ketemu di pos 3. Jadi rata-rata tim 2 sama tim 3 itu ketemu di pos 3. Nah, di pos 3 kita lagi enak-enak ngopi. Pos 3 pos 4? Pos 3. Pos 3. Pos 3 nya. Pos 3 kan ketemu bareng, berarti trekking bareng tuh dari pos 3 ke pos 4. Nah, pos 3. Itu. Benar. Dari pos 3 kita bareng pos 3. Nah, kita enak-enak di situ, kita kumpul, kita ngopi dulu, kita makan dulu. Ada sebagian peserta yang belum makan sih, kita suruh makan di situ. Nah, jadi ternyata yang kita tahu itu tim 2 itu berangkat cuma 6 orang. Tapi ternyata pas nyampe pos 3 kita bareng itu ternyata ada 10 orang. Ternyata ada pendaki dari kota Indramayu itu 6 orang, 1 perempuan, 5 laki-laki. Jadi dari tadi yang 6 orang itu gabung ke tim 2. Nah, dan ternyata juga yang perempuan dari Indramayu itu lagi haid. Oh, gitu. Nah, lagi haid. Nah, kita yang lagi di tim kita yang tim 3 itu ada cewek yang tadi kan si Cinta itu kan kerasukan. Nah, ternyata di pos 3 jadi lagi si Cinta itu. Tapi untungnya emang tim 2 sama tim 3 kan barengan, jadi nggak terlalu cemas. Masih banyak orang yang bacain doa, jadi mungkin si Cinta cuma lemas, sugestinya masih nempel, nggak mau lepas ya, mungkin jadi gitu. Nah, buat mempersingkat, jadi kita trekking barang itu dari pos 3 ke pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 itu kita barengan Nyampe puncak. Berarti itu lancarnya pas 3 ke 4. 3 ke 4 alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuma kita di pos 4-nya terjadi lagi. Cuma itu langsung 3 orang sekaligus. 3 orang sekaligus. Siapa aja tuh? Si Cinta itu mulai lagi. Aing Terus mau. si A, si B itu mulai lagi. 4 orang sama cewek yang Haid. Atau enggak? enggak, Yang tim 2. sama tim 2, cewek yang tim 2 itu barengan blak semua. Mulai dari situ mulai cemas, yang satu pegang ini, yang satu pegang itu. Yang repot kan kalau perempuan paling cuma nangis, kalau yang laki-laki itu sambil
acak-acakan kemana lah. Nah akhirnya emang benar-benar situasi tidak kondusif pas di pos 4 kita kontak kita kontak yang udah di puncak, tim pendahulu sama tim 1 itu udah di puncak. Alhamdulillah ada kontekan, ada yang masuk dari tim pendahulu. Nah kita panggil tim pendahulu, disuruh turun dulu biar ngebantuin kita yang lagi situasi kan udah nggak kondusif, jadi kita suruh turun dua perwakilan buat ngebantuin kita di pos 4. Ada yang turun dia ngebantuin. Nah yang perempuan itu udah pada sembuh semua, mungkin cuma lemas. Terus yang cowok kita tinggalin kita suruh istirahat dulu di situ, dibarengin sama tim dari BC, sama saya juga, sama rekan-rekan yang lain. Jadi yang kita fokuskan yang perempuan suruh naik dulu biar mereka bisa istirahat di puncak. Rencananya emang gitu. Cuma ada kita yang masih di pos 4 kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol dulu biar suasana nggak terlalu pecah, biar adem lagi, nggak kepikiran kemana-mana. Ternyata ada kontak lagi dari tim yang bawa perempuan. Nah bawa perempuan itu pas di Sangyang Taraje, si cewek yang kemasukan itu dari Bandung, Si Cinta bukan si Cinta, si D berarti ya, si D itu pingsan, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa otomatis kita yang di pos 4 langsung nyusul. Nah ternyata emang pas kita lihat emang kondisinya udah lemas, udah nggak bisa apa-apa. Mungkin kemungkinan nggak tahu ya, dalam tanda kutip dia masih ada yang ngikutin atau enggak. Yang jelas dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa, udah bener pingsan, bener pingsan. Tapi sebelum itu kan ada kejadian apa di pos 4? Kejadian kayak iya, ada yang aneh nggak itu pas istirahat di pos 4? Jadi ya karena emang kondisi di pos 4 itu yang kemasukan itu ada 4 orang. Nah yang 3 orang, yang 1 cowok kan. Nah di sela-sela itu sebenarnya emang Ada yang nggak tahu pokoknya nggak tahu, cuma saya nggak tahu semuanya lihat. Kita itu kan dari pos 4 itu pertemuan dari jalur Narimbang sama Ciberem. lagi istirahat ya. Lah kita lagi istirahat, lagi ngopi, kita lagi ibaratnya lagi ngumpulin dulu tenaga. Tiba-tiba saya lihat dari arah Narimbang itu ada 2 orang pendaki kecil-kecil. Ya kecil-kecil. Dia nggak pakai jaket, cuma bawa tas kecil warna hitam. Terus yang satu itu pakai baju baju lekmong. Kita ingat Anjir. saya masih ingat bajunya itu biru, poletnya itu kuning. Nah dia nggak permisi nggak apa, dia langsung jalan aja. Pukul berapa itu? Itu hampir setengah 11, jam 10-an lah. Kita lihat jam. Berarti masih positif. Saya masih positif thinking. Padahal di situ pernah ada kejadian ya kan? Ya, buat saya pribadi, saya ingat di pos 4 itu ada kejadian Silam yang ini. ya, yang silam yang 1 tahun ke belakang, yang 3 orang korban. Nah, saya berpikirnya nggak mungkin mereka gitu. Soalnya yang tragedi itu 3 orang, tapi ini saya lihatnya cuma 2 orang. Tapi yang pas itu dari jalur Narimbang. Saya nggak berpikir panjang, nggak berpikir negatif. Mungkin itu pendaki lain. Wallahu alam, saya nggak tahu. Intinya saya ngelihat itu. Ada tim dari tim pendahulu, kita pasang panitia itu seksi humas sekaligus penanggung jawab. Namanya si Jack aja ya. Namanya si Jack Mania. Namanya si Jack ya. Si Jack. Namanya si Jack. Nggak tahu kita panggilnya Dewa sih. Tuh kan
Sebutannya dewa. Nah, jadi si Dewa itu ya, si Dewa Si itu Dewa. inisiatif buat ngegendong si Maniakan. cewek itu karena emang kondisinya udah nggak bisa jalan. Si pingsan. Tapi intinya si Dewa juga si Dewa itu minta izin ke rekannya yang bawa si cewek itu boleh nggak digendong karena yang kita lihat cewek itu berhijab terus bercadar juga. Nah, yang kita sebut uhti. Uhti. Wow, Nah, bukti. yang rekannya itu yang cowok itu ngizinin, udah bang, katanya gendong aja. Ya udah digendong sama si Dewa itu. Jack Dewa. Dari kita pasang tali webbing buat bantuin ngangkat, buat nyimbangin lah. buat nyeimbangin, buat ngangkat, buat narik karena yang terkenal dari Tampomas itu dari Sanghyang Taraja sampai Sanghyang Koro. Koro. Gimana Tikoro tuh itu, Kang treknya Kang? Gimana? kita Jelasin. bagaikan cak-cak di dinding. hampir berapa ya? Berapa derajat? Hampir 80 derajat itu batu semua. Treknya itu batu semua. Nah, singkat cerita, saya jalan pelan paling belakang. Kita jadi tim sweeper itu jadi ada 5 orang tim sweeper. Yang lain yang tadi udah naik duluan. Tapi kita pantau terus, kita masih kontek-kontekan.